Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku selalu buat para sahabat-sahabat semua di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita Kang Maimun Hadi dari Kebumen. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf atas semua pertanyaan-pertanyaanku yang tidak berpengetahuan atau orang awam seperti saya ini. Saya mau bertanya, Kang Mas, arti sebenarnya wasilah kepada Nabi Muhammad, kepada para malaikat, kepada wali-wali Allah, kepada syekh-syekh itu bagaimana, atau arti dari mutasyabihatnya itu apa, dan sholawat untuk kepada Nabi Muhammad secara syariat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pengertian dari secara hakikatnya itu apa, Kang Mas? Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apakah hakikat atau mutasabihatnya berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada para aulia Allah? Maknanya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hakikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi memang sangat perlu sekali, sangat wajib sekali berwasilah atau menyambung hati kepada para aulia Allah, para sahabat, para wali-wali Allah, menyambung hati terkhususnya kepada junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai manusia termulia di muka bumi ini.
Yang dimaksud berwasilah itu supaya hati kita seperti atau mencontoh para aulia Allah, para sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, dan terkhususnya hati kita agar sambung, agar mencontoh bagaimana keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih ada. Jadi memang hidup yang ada pada para wali-walinya Allah, hidup para aulia Allah, hidup yang ada pada sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, dan hidup terutama yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu takkan pernah mati. Hidup yang kekal, karena di dalamnya, karena kondisi hati mereka, kondisi hati para aulia Allah, kondisi para kekasih Allah, kondisi para sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, dan kondisi terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kondisi hatinya selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Perlunya kita berwasilah, perlunya kita menyambung hati terhadap mereka supaya hati kita juga pun mendapatkan berkah. Berkah apa? Berkah keimanan. Agar hati kita seperti layaknya hati mereka yang kita tawasuli, yakni hati yang bertauhid. Itulah hakikat diperintahnya untuk berwasilah. Jadi ending dari segala ending tujuan berwasilah itu hanyalah untuk babakan hati, babakan iman, babakan takwa, hati yang beriman, hati yang takwa kepada Tuhannya, seperti imannya, seperti takwanya para aulia Allah, para sahabat yang dikasihi Allah, dan seperti iman dan takwanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai barometer umat manusia, sebagai kiblatnya seluruh manusia. Karena hanya Kanjeng Nabi Muhammad sajalah manusia yang paling sempurna. Jadi kesempurnaan Kanjeng Nabi ini jangan hanya dibuat simbol-simbol agama saja. Jangan hanya dibuat simbol-simbol syariat saja. Jangan hanya dibuat simbol-simbol syariat-syariat saja. Dan janganlah kita berputus asa di dalamnya. Karena hati kita kadang berkata, mana mungkin aku bisa mencontoh seperti wali-walinya Allah. Bagaimana mungkin aku bisa mencontoh hati para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad yang dikasihi oleh Allah. Apalagi mencontoh
kondisi manusia termulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangatlah mustahil bagiku. Ini kan kata-kata bijak bagi orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dicipta, manusia termulia itu dicipta bukan hanya untuk umbul-umbul saja, bukan hanya untuk contoh-contoh saja. Perlunya diciptakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlunya kita wajib mencontohnya, kita wajib menirunya, bukan hanya meniru gerakan atau syariat-syariat badaniyahnya saja. Yang terpenting meniru iman dan takwanya, yakni adanya di hati. Yakni hati selalu mentauhidkan Allah, hati selalu mewujudkan kuasa Allah, hati selalu mewujudkan hayatullah daripada kuasa dan hidup Muhammadnya. Jadi di dalam hati ini lebih mewujudkan, lebih menguasakan, lebih menghidupkan kuasa dan hayatullahnya daripada hayatun nasnya. Jadi hayatun nasnya sudah sirna, kuasa manusianya sudah sirna. Itulah hakikat iman dan takwa orang-orang yang kita tawassuli selama ini agar nyambung imannya. Tapi anehnya tujuan kita selama ini bukan ke arah iman dan takwa. Ketika kita berwasilah, bukan arahnya ke dalam iman dan takwa yang adanya di hati. Akan tetapi selama ini wasilah-wasilah yang kita lakukan disalahgunakan, disesatkan hanyalah untuk kepentingan dan kesenangan duniawi, untuk kepentingan hawa nafsu kita sendiri, untuk membesarkan kemaha besaran hawa nafsu kita sendiri, untuk menyenangkan kemaha besaran hawa nafsu kita sendiri, untuk memahabesarkan hayatun nas kita sendiri. Inilah wasilah-wasilah yang tersesat jalannya. Jadi di dalam wasilah-wasilah itu tujuannya agar berkah iman kita dan takwa kita kepada Allah sambung kepada hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad, menyambung kepada hidup yang menghidupi para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang dikasihi oleh Allah, menyambung hidup kepada hidup yang ada pada para aulia Allah. Namun selama ini bukan itu yang kita kerjakan, bukan itu yang kita maksudkan selama ini. Di dalam bertawassul, menyambung hati kita selama ini kepada para aulia Allah, pada para sahabat tercinta dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk urusan babakan
babakan hawa nafsu, babakan surganya dunia. Ini salah alamat. Kebanyakan kita selama ini berziarah-ziarah ke makam-makam para wali. Tujuan kita sebenarnya selama ini bukan tujuan nyambung kepada hidup yang ada pada para wali itu. Menyambung hayatullah yang ada pada para wali-wali itu. Sebenarnya kita jauh panggang dari api. Sebenarnya kita jauh dari tujuan yang mulia, yakni mendekatkan diri kepada Allah, mengahadkan diri kepada Allah, mentauhidkan diri kepada Allah. Akan tetapi di dalam ziarah-ziarah yang kita lakukan selama ini, seperti ziarah Wali Songo dan sebagainya, seluruhnya niatan-niatan kita sebelum berangkat pun sudah melenceng, sudah tersesat niatnya. Jadi di dalam niatan kita selama ini untuk berziarah kepada para walinya Allah itu tidak untuk supaya hati bisa mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Malah yang dimaha besarkan di dalam hati kita selama ini memaha besarkan hawa nafsu kita sendiri, malah memaha besarkan, mentauhidkan, menguatkan kehidupan diri manusianya daripada kehidupan Tuhannya. Memaha besarkan hayatun nas di hati kita daripada memaha besarkan hayatullah. Jadi awal niatan tujuannya pun salah, maka ketika beramal ya tambah salah. Inilah bukti bahwa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah sekilas tentang hakikat atau mutasabihatnya wasilah-wasilah yang selama ini kita lakukan. Memang wajib sekali, tapi wajib pula tahu tujuannya. Jangan sampai melenceng akidahnya. Jangan sampai hati mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jangan sampai hati mensekutukan Allah dengan apa-apa yang kita cintai di hati kita, yakni babakan urusan dunia, yakni hubbud dunya daripada hubbu Tuhannya. Jadi lebih cinta pada dunia dan hawa nafsunya daripada mencintai Tuhan pencipta diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jawaban sekilas, pemaparan sedikit tentang jawaban pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah hakikat sholawat itu?
Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi benarlah di dalam syariat, tuntunan-tuntunan syariat semuanya benar. Tidak ada yang salah. Yang terpenting niat dan tujuannya. Kebanyakan mereka niat dan tujuannya tersesat. Cari dari apa yang dituju sesuai perintah Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Inilah bukti bahwa jadi menurut syariatnya sholawat kita sudah banyak dipahamkan oleh para guru, oleh para ustadz, oleh para kiai-kiai kita, oleh para alim ulama kita, oleh para habaib yang kita cintai. Kita sudah dipahamkan babakan sholawat secara syariatnya dengan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya. Di sini kami mengungkap atau menggali ayat-ayat yang tersembunyi di dalamnya, ayat yang mutasyabihat, yakni yang ada hubungannya dengan babagan hati. Jadi hakikat makrifat atau tauhid itu babagan hati, bukan babagan syariat, bukan babagan ragawi, bukan babagan laku-laku badaniah. Akan tetapi ayat mutasabihat itu lakunya hati, sambungnya jiwa kepada Allah. Inilah yang dimaksud oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad. Mengerjakan apapun innamal a'malu binniyah, sesuai dengan niatnya. Di dalamnya itu lillahi ta'ala atau linafsi. Jadi kita mengungkap hati yang lillahi ta'ala dan hati yang linafsi. Jadi selama ini hati kita masih linafsi karena tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, karena di dalam hati kita selalu mensekutukan Allah, di hati kita selalu mentauhidkan diri manusia kita yang maha kuasa, yang maha wujud, yang maha hidup di dalam hati kita, daripada memahakuasakan Allah, memahahidupkan Allah di hati kita selama ini sebagai pencipta diri manusia kita. Maka diperlukan ayat-ayat yang tersembunyi dari yang tersembunyi, ayat-ayat yang rahasia daripada yang rahasia. Semuanya ada di masing-masing
diri manusia kita sesuai Allah yang menghendaki kepada siapa Allah fahamkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran Qadim ini. Jadi arti mutasabihatnya dari sholawat Nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah bersalawat untuk Nabi. Jadi sesungguhnya hayatullah dan sesungguhnya hayat pada para malaikat-malaikat Allah dan sesungguhnya hayat yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, adalah hayatullah. Jadi hayat yang ada pada Allah, yang ada pada zat yang bernama Allah dan pada sesuatu yang bernama malaikat dan yang ada di nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hayat yang ahad, hayat yang tunggal, hayat yang sama. Jadi al-insanu sirri wa ana sirhu, sesungguhnya manusia itu adalah sebuah rahasia. Wa ana sirruhu, kata Allah, dan akulah yang merahasiai manusia, yakni akulah yang merahasiai seluruh makhluk ciptaan Allah. Inilah rahasia dari sholawat itu. Jadi hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengahadkan hayatullahnya di hatinya daripada mengahadkan hayat manusianya, daripada mengahadkan hayat makhluknya di hatinya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam ke penghormatan kepadanya. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, ikutilah petunjuk apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hati selalu bertakwa, beriman, mengahadkan, mentauhidkan hayatullah di hatinya daripada mengahadkan, mentauhidkan hawa nafsunya di hati manusia. Jadi bagi manusia yang beriman sajalah, jadi bagi orang-orang yang bertakwa sajalah yang menjadi golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hatinya selalu tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan badan-badan inilah hakikat Muhammad Rasulullah. Jadi badan yang diperjalankan oleh Allah, badan yang diciptakan oleh Allah, badan yang dipergerakkan oleh Allah, dan badan yang diutus oleh Allah sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi sampai dimakan oleh
calon kedua orang tua kita hingga menjadi gumpalan sehingga menjadi sperma dan sel telur, sehingga menjadi gumpalan darah sampai menjadi gumpalan daging hingga menjadi janin sampailah menjadi bayi yang suci. Itulah hakikat Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad secara zahir itu adalah contoh manusia termulia. Hatinya seperti demikian. Jadi contohlah di dalam hatimu seperti Kanjeng Nabi Muhammad, iman dan takwanya Kanjeng Nabi Muhammad, contohlah di dalam masing-masing diri manusia kita. Jadi jadilah Muhammad, yakni hamba yang tidak berkuasa sendiri, melainkan berkuasanya hamba hanya bersama Tuhannya. Indallah, di sisi Allah. Segala tingkah laku, gerak-geriknya badan selalu berakhlak kepada Allah, selalu berrojiun kepada af'alullah. Jadi inilah kunci dari segala kunci syariat yang diutuskan dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia, agar setiap melakukan apapun diawali dengan niatan, innamal a'malu binniyah, supaya hamba bisa kembali kepada Tuhannya di alam lillahi ta'ala, di setiap niatan apapun. Contoh, niat makan lillahi ta'ala, niat minum lillahi ta'ala, niat sholat lillahi ta'ala, niat kerja lillahi ta'ala, niat puasa lillahi ta'ala, niat bersedekah lillahi ta'ala. Pada intinya diutus kembali kepada Allah lah pelakunya, bukan manusianya yang berkuasa atas laku itu. Buktinya Muhammad, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah. Inilah jalan lillahi ta'ala itu, supaya hati kita bertuhankan kepada Allah daripada mentuhankan diri kita sendiri di hati kita selama ini, seperti selama ini yang kita praktekkan di setiap harian diri kita. Jadi maksudnya bersyariat itu jangan hanya syariat-syariat badaniyah saja. Yang mana syariat yang selama ini kita lakukan pasti kembalinya kepada linafsi, daripada kembali kepada Allah. Kita mengaku-akui di dalam syariat itu kitalah yang melakukan. Kitalah yang berkuasa atas seluruh syariat-syariat manusia kita selama ini. Kita luput, kita lalai, kita lupa bahwa diri manusia kita ini tidak berdiri sendiri. Kita luput, kita lalai, kita lupa bahwa diri manusia kita ini ada Tuhan yang mentuhani dan yang menciptakan apapun yang kita kerjakan. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala, syariat yang lillahi ta'ala. Inilah ajaran original Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi Allah serta para aulia Allah. Ajarannya seperti ini.
originalnya seperti ini, babagan hatinya. Meskipun babagan syariat para nabi itu berbeda-beda, akan tetapi kondisi hatinya, tauhid hatinya, Islam hatinya sama, tiada bedanya. Jadi yang berbeda hanyalah aturan-aturan syariat badan saja, tapi hatinya tetap lillahi ta'ala. Itu yang terpenting daripada syariat-syariat badannya. Bila syariat terbangun, tapi hati, iman, takwa tidak terbangun, maka semuanya akan tersesat jalannya. Akan tetapi bila hati sudah terbangun, iman dan takwanya, syariat apapun pasti selamat menuju Tuhannya. Syariat apapun akan menjadi amal yang soleh, amal yang lillah, yakni sudah bukan amal manusianya lagi, sudah menjadi af'alullah. Itulah yang dimaksud kembali ke amal lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawaban yang teramat singkat ini bisa menggugah hati kita, bisa menyadarkan hati kita yang selama ini tidur nyenyak diruru, disayangi oleh syaitan yang terkutuk, dibutakan oleh hawa nafsu kita sendiri. Semoga kita semua lekas bangun. Ayo bangun, bangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi mari bangun jiwa kita. Jadi mari bangun takwa kita, mari bangun iman kita hanya kepada Allah. Berhijrahlah dari hawa nafsumu kepada Tuhanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk semua sahabat-sahabatku.